Hai, yang akan membuatmu bingung sekaligus bahagia. Kira-kira apa sih yang akan membuatmu bingung, tapi kamu ikutan bahagia gitu, sembari bahagia gitu ya, bersamaan dengan rasa bahagia tuh kamu bingung tapi bahagia. Apa sih? Bingung deh. Ya, mari kita kepo-kepo aja ya. Nah, di sini ada yang memberikan kamu sesuatu, ya, atau nggak nyangka gitu, ada bantuan dari orang yang tidak kamu sangka-sangka gitu ya. Dan di sini saya lihat ya, sepertinya ada kebahagiaan yang akan kamu rasakan karena tiba-tiba tuh seseorang bisa berkata jujur sama kamu. Ya, ini tentang keluarga ya, hubungan keluarga. Jadi kayak apa ya? Mungkin dia sudah mendapatkan pelajaran gitu ya, atau hidayah ya, karma dan sekaligus hidayah ya, penghakiman atas dirinya, sehingga tuh kayak yang tadinya dia pelit, akhirnya dia mau berbagi, dia mau berbaik hati sama kamu. Ataupun kamu kayak gimana ya, apapun yang kamu minta sama Allah itu selalu aja diberikan, dibandingkan orang yang kemarin serakah gitu ya. Mungkin beberapa kali kalian tuh meminta pertolongan tapi yang dibantu malah orang lain, padahal orang lain itu hanya memanfaatkan orang itu ya, orang yang membantu itu. Nah, tapi kali ini tuh kayak orang itu mungkin dia tergerak hatinya, mungkin dia tersadarkan bahwa ternyata yang dia bantu selama ini tuh tidak terlalu butuh, yang butuh adalah kamu. Dan akhirnya kamulah yang layak dibantu, dan kamu tuh kayak bingung aja, orang ini sepelit itu, sekeras hati itu, kenapa kok bisa sekarang dia tuh kayak lebih peduli sama saya? Kenapa tiba-tiba dia kayak mau aja membantu saya gitu, padahal saya nggak minta gitu loh, gitu ya. Dalam hal apapun, mungkin dia peduli sama kamu, dia memberikan bantuan-bantuan materi atau bantuan bantuan berupa nasihat ya, berupa support ya, memotivasi kamu. Kayak orang-orang ini tuh kayak agung banget ya, kayak di mata kamu, kayak orang ini tuh kayak kamu sangat junjung tinggi ya, sangat kamu hormati, sangat kamu hargai. Tapi kenapa dia kayak tiba-tiba tuh peduli banget sama kamu? Gak mungkin lah orang di atas kamu itu orang yang sangat kamu hargai, atau orang yang ya mungkin ini adalah seorang pemimpin, orang besar ya, gitu, statusnya, kedudukannya tinggi gitu. Tapi kenapa kok dia sangat peduli sama kamu? Tiba-tiba aja kok dia biasanya sih dia nggak peduli sama orang-orang kayak kamu gitu kan, karena dia lagi naik daun, dia memang orang yang berkualitas ya, dan dia populer. Tapi kenapa kok dia bisa gitu care sama kamu gitu ya? Kemudian kita cari tahu dari sini ya, yang akan membuatmu bingung sekaligus bahagia gitu ya. Nggak nyangka gitu, orang itu kok bisa sih kali ini membantu atau peduli, mau membalas chat kamu, atau mau merespon kamu, merespek ya, mau membalas chat kamu, atau mau berkomentar, membalas komen kamu gitu. Bisa saja juga memberikan bantuan materi atau memotivasi kamu, mendukung, mensupport kamu. Apapun yang kamu kerjakan tuh dia mensupport kamu, mendukung kamu, bahkan mendongkrak kamu untuk naik, mensupport di hadapan banyak orang gitu, disaksikan oleh banyak orang. Kamu tuh disupport oleh orang penting ini, orang besar ini, orang yang tadinya nggak mungkin banget untuk peduli sama kamu. Bisa jadi seperti itu ya. Kemudian ada fotograf ya, the runner. Di sini ya, ya mungkin kamu nggak menyangka, atau kamu nggak terlalu peduli ya dengan apapun yang orang pikirkan atau orang rasakan tentang kamu nggak peduli. Tetapi nyatanya orang tuh sering memandang kamu loh dari jauh, orang sering mengepoin kamu. Bahkan orang-orang yang pernah terhubung dengan kamu tuh pingin ya, teman kamu, sahabat kamu, atau orang lama ya, mantan kamu, kayak pingin aja bertemu dengan kamu gitu. Kayak tiba-tiba ngelihat fotomu, atau sering melihat fotomu, dan kayak atau video-video kamu, mungkin postingan kamu tentang kamu tuh dikepoin semua, dan ada rasa keinginan untuk ingin bertemu gitu ya, ingin bertemu dan bercengkrama seperti dulu lagi gitu ya. Ya gimana ya,
Kayak dengan kamu tuh kayak rame, asik gitu ya, menghibur, membahagiakan, menyenangkan gitu. Apalagi kalau ini orang yang sudah pernah apa ya, punya hubungan spesial sama kamu ya. Saat ini dia sangat merindukan kamu. Bahkan sering sekali dia mengepoin tentang kamu melalui medsos ya, atau ya di mana media-media yang bisa dia kepo tentang kamu ya. Di sini ya, mungkin ada seseorang yang lari dari kamu ya, karena ya ini tentang sesuatu yang apa ya, mungkin kayak kenapa kamu bingung tapi kamu bahagia, kenapa dia lari dari kamu tapi kamu ngerasa bingung dan sekaligus bahagia. Ya mungkin ini orang adalah orang yang toksik, orang yang selama ini sudah membelenggu kamu, selama ini sudah menekan kamu ya, suka menjustis, suka ngepoin, suka kayak posesif banget, kayak dia tuh punya obsesi sama kamu, dan kayak dia tidak ingin kamu tuh kabur dari hidupnya, tidak ingin kamu bebas darinya. Kayak dia mengontrol kamu terus gitu ya, kayak kamu tuh dengan dia kamu tertekan. Entah kalau ini teman-teman kamu, kamu ngerasa dia tuh kalau masih tetap terkoneksi dengan dia tuh kayak kamu ngerasa apa ya, terrisih gitu ya, karena emang ini orangnya nggak jelas, orang yang punya tujuan yang nggak baik sama kamu, orangnya toksik ya, iri hati atau gimana. Dan kalau ini pasangannya itu dia itu kayak toksik, bergantung ya, benalu, atau orangnya egois banget dan pingin menguasai kamu banget. Nah ini kenapa akhirnya kalau dia lari dari kamu ya, memang kamu sudah berusaha untuk lari dari dia, tapi dia tuh ngejar kamu terus, mengingat kamu gitu ya, tidak mau kamu tuh kayak kamu tuh orangnya nggak enakan, jadi kamu mau beralih dari dia atau menghindar pun tidak bisa, karena dia terus mengejar kamu dengan cara apapun. Kayak misalnya gini, kamu udah blokir nih, dia meminta kamu untuk datang ke rumah kamu atau menjumpai kamu, bertanya kenapa sih kamu ngeblok gue. Itu teman atau sahabat yang apa ya, teman ya, bukan sahabat, teman tapi kayak punya niat yang nggak baik atau sirikan ya. Nah dia tuh ngotot sama kamu, jangan dong diblokir, emang kita ada masalah apa gitu, atau ngapain sih kamu hapus pertemanan gitu kan. Atau ini adalah pasangan kamu tapi kamu ngerasa risih banget dan udah capek ya, udah lelah dengan dia karena karakter dia yang terlalu egois, terlalu ingin menguasai dan lain sebagainya, yang toksik lah ya. Makanya kalau dia lari pun ya kamu sangat surprise ya, kamu sangat happy, kamu bingung kenapa sih kok tiba-tiba aja dia lari dari kamu, tetapi sekaligus kamu happy karena kamu akhirnya bebas dari dia gitu ya. Itu ya, ada yang kayak gitu. Oke, kita cari lagi dari kartu selanjutnya. Hal yang membuat kamu bingung sekaligus bahagia. Apa sih yang membuat kamu bingung tapi bahagia? Terkadang kita gitu ya, saya kadang juga suka gitu, tapi kayak kalau membuat kita bahagia pasti kita bersyukur ya, terhindar dari orang-orang yang munafik. Nah ya, kamu gak nyangka ya bakalan terbebas ini. Kamu sudah saatnya akhirnya kamu bebas dari hal-hal yang mengekang, mengikat, atau hal-hal yang membelenggu, hal-hal yang menguasai gitu ya. Ya, it's time to check back control of your life. Jadi sudah kayak kamu sekarang tuh sudah bisa mengontrol diri sendiri, sudah bisa memimpin diri sendiri, sudah bisa bebas bergerak dengan kemauanmu sendiri dan kuasamu sendiri. Ya. Kayak itu dulu kamu gak punya power seperti itu, tapi kenapa sekarang tiba-tiba kamu punya keberanian untuk bisa bersolo karir, untuk bisa apa ya, sebebas maumu gitu, sebebas pilihanmu gitu ya. Mungkin kemarin kamu berada dalam kontrol orang tua, teman, atau kontrol seseorang yang kamu fokuskan lah ya, pasangan. Sekarang tuh kamu sudah kayak menjadi pribadi yang independen, sudah bisa berdiri di kaki sendiri, dan kamu ngerasa tuh energinya tuh kayak bebas banget gitu, dan kamu punya keberanian, kamu punya power saat ini. Nggak nyangka, kamu bingung kenapa ini bisa terjadi sama kamu, bisa kamu dapatin.
tapi kamu happy banget gitu, energinya tuh happy banget. Ini very soon ya. Apa nih, clearly decide what you want so that it come to you now. Jadi kamu tuh bingung dan bahagia itu, yaitu kayak kamu diringankan, kamu teringankan, kamu dibersihkan gitu ya. Dari kamu sering bertanya, mungkinkah gue sudah dibersihkan oleh alam semesta atau ilahi Rabbi ya, sampai-sampai kayak saya tuh merasa ringan aja gitu ya dalam aktivitas saya atau rencana-rencana saya tuh kayak ringan-ringan aja. Kenapa? Kayak ada yang berubah gitu ya, ada yang merubah keadaan gitu ya. Lalu dari sini, nah di sini kamu semakin bijaksana ya. Kamu tiba-tiba tuh kayak jadi orang yang kayak super bijaksana gitu ya. Tiba-tiba kamu, kata-kata yang keluar itu kok bisa sebijaksana itu sama orang. Bahkan orang yang di atas kamu pun bisa kamu nasihati gitu ya. Dan kamu tuh kayak makin kesini makin bijak aja sama diri sendiri, sama tindakanmu, sama perkataanmu. Itu tuh mengandung kebijakan loh, dan memotivasi, menasihati, mensupport gitu. Kamu nggak nyangka kenapa kamu bisa sedewasa itu, sebijak itu. Kok kamu bisa secerdas itu sih? Ajaib banget, tapi itu terjadi dan itu membuat kamu kayak merasa sangat bersyukur gitu ya, bahagia banget. Ya, come together ya. Ini kayak ini ya. Apapun yang kamu kerjakan tuh diiring oleh para malaikat penjaga atau semesta alam mendukung kamu, mensupport ya secara energi atau ya gitulah. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh kamu ngerasa mudah aja, ringan aja, enteng aja. Dan kayak kalaupun ada orang yang ingin menjatuhkan kamu tuh nggak bisa banget, nggak dapat gitu ya, nggak dapat vibesnya. Walaupun mereka tuh mengincar kamu, mengintai kamu atau menyerang kamu melalui magic pun, kayak kamu tidak bekerja sendiri di sini ya. Kayak apapun yang kamu kerjakan tuh dibantu oleh alam semesta secara energi gitu ya. Makanya kamu terkadang heran, kenapa sih dulunya berat banget loh gue bisa menyelesaikan 5 hal sekaligus dalam sehari, tapi kok sekarang kok kayak enteng aja bagi gue gitu. Nah ya, itu yang akan kamu rasakan nanti. Kemudian kita cek lagi dari kartu intuisi ya. Jangan di situ. Kita cek dari sini ya. Dari kartu intuisi cinta ya. Melihat foto-foto Anda merindukan nostalgia, membuat kenangan baru, keinginan untuk bersatu kembali. Tuh ya, cocok ya. Nih, cocok banget dengan ini fotograf ya. Jadi kamu bingung kenapa orang-orang ini kayak sering banget kunjungi profil kamu, kenapa mereka sering komen di status kamu. Kamu bingung kenapa apa ya, kayak rajin banget komen di status kamu, kayak banyak yang kunjungin profil kamu. Atau mungkin kamu seorang konten kreator, kayak mereka tuh kayak menyebut bahwa ini loh gue sahabatmu loh gitu. Kayak mungkin karena apa ya, gue teman lamamu loh gitu ya, mengingatkan kamu. Mungkin kamu mencapai kesuksesan kali ya, atau mereka ngelihat kamu tuh makin bercahaya, makin bersinar, makin sukses. Jadi kayak mereka tuh ngaku-ngaku aja, yang tadinya mereka malu-malu mengakui kamu sebagai teman mereka, teman lama, sekarang tuh mereka pada nongol semua. Kamu bingung, tapi itu terjadi dan kamu merasa happy juga sih menyambut gitu kan. Gak apa-apa sih, kayak kamu bilang gak apa-apa sih, memang dulu mereka yang sukses gitu. Jadi mereka sombong banget. nggak peduli sama jarang membalas atau say hello sama saya gitu, nggak peduli banget sama saya. Tapi kenapa sekarang gitu? Tapi kamu kan bukan kayak mereka ya, jadi nggak, walaupun kamu di atas, kamu nggak sesombong itu gitu. Jadi kamu juga welcome gitu. Cuma kamu heran aja kenapa orang sejaim itu ya, jaga image banget ya, tanam wibawa banget ya, sok banget gitu ya, sok pintar, sok cerdas, sok berlevel. Tetapi kenapa sekarang tuh dia kayak rajin komen sama kamu atau mengakui kamu adalah sahabatnya, teman lamanya, gimana gitu ya.
dan pingin berjumpa dengan kamu, pingin ketemuan lah, bernostalgia. Kalau itu adalah seorang pasangan ya, berarti dia adalah orang yang dulunya menganggap kamu tuh rendah banget, makanya dia tinggalin kamu. Tapi ternyata tiba-tiba kejadiannya dia kok pingin ketemu, atau tiba-tiba dia kayak apa ya, merindukan kamu kali ya, dan apa ya, mengungkapkan rasa rindunya tuh dengan komentar yang positif tentang kamu, atau menceritakan tentang kebaikan kamu, atau mensupport kamu secara langsung di media sosial yang disaksikan oleh orang-orang yang kalian semua kenal gitu, di kalangan pertemanan kalian. Kemudian kita cari lagi akhir yang membawa awal baru ya. Ada sesuatu yang harus berakhir yang mendatangkan hal baru pada hidupmu. Nah itu tadi ya, cocok ya. Kenapa sekarang hidup gue kok jadi lebih baik gini gitu kan. Dulunya saya berharap banget bisa sebaik ini, tapi susah banget gitu. Kenapa sekarang sudah tiba-tiba aja sebaik ini, semujur ini, seringan ini, sehappy ini. Ya Allah gitu ya. Kamu mengeluh, ya Allah, apakah ini bukan sebuah cobaan yang nantinya engkau gantikan dengan cobaan yang lebih berat daripada kemarin lagi gitu. Kayak kamu tuh sudah terlalu mengalami kesulitan hidup ya, bertubi-tubi, sehingga kamu sudah nggak percaya namanya kebahagiaan. Jadi kalau ada kebahagiaan yang datang, kamu tuh ingin menikmatinya tuh dengan rasa khawatir, karena kamu ngerasa jangan-jangan ntar lagi sudah ada cobaan berat lagi gitu ya. Tetapi ini tuh awal yang baru, adalah awal yang membawa kamu untuk ke pertumbuhan ya, mengubah nasibmu, mengubah kehidupanmu, mengubah keadaan ya, pembebasan dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang buruk, transisi positif ya. Introspeksi di bottom project. Introspeksi berkaca pada diri ya, membaca pada berkaca pada masa lalu, pikirkan diri sendiri ya, dan kejadian yang sama, atau ini mirror ya. Jadi kamu kayak tiba-tiba kamu tuh kayak, karena ini ya, kamu takut ya, kamu sangat khawatir kalau di dalam kebahagiaan itu ternyata ada ujian-ujian berat lagi yang bakal membawa kamu tidak bahagia, lebih tidak bahagia daripada yang kemarin ya. Dan akhirnya kamu lebih banyak introspeksi, kamu lebih menyerahkan diri, kamu lebih spiritualitas lagi, kamu lebih meningkatkan, karena kamu takut gitu. Kamu tahu bahwa kebahagiaan ini tuh pasti fana, kebahagiaan di dunia itu fana adanya. Jadi kamu tidak mau bergantung di situ, kamu tidak mau terpikat, terlalu terlena dengan hal-hal yang berbau duniawi, kebahagiaan duniawi. Makanya kamu tidak terlena, kamu tidak mau terlena, kamu membuat batasan ya. Jadi kamu justru menggunakan momen bahagia ini ya, momen ringan ini ya, energi ringan kamu ini dengan lebih introspeksi diri, lebih berkaca pada diri sendiri, berkaca pada masa lalu ya. Kamu lebih fokus ke diri sendiri, tidak mau terlena dengan godaan-godaan dari luar atau siapapun ya yang menggoda kamu ya. Dan kamu lebih introspeksi karena kamu takut jangan sampai kamu melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, dan kamu memang ada orang yang datang itu kayak dia tuh twin flame sama kamu, energinya kayak serasa twin flame, tapi kamu kayak punya trauma masa lalu yang pahit banget. Jadi kamu ketakutan, kamu takut banget kalau nanti kejadian yang masa lalu terulang lagi gitu ya. Dan di sini kayak kamu lebih baik memilih untuk sendiri dulu gitu ya. Ya kamu heran aja juga ya, kenapa sih ketika kebahagiaan datang aku kok malah menarik diri. Tapi emang itu kata hatiku, jadi mau gimana lagi. Karena berdasarkan pengalaman sih, saya pernah ngikut aja, ngalir aja tanpa tanpa batasan, tanpa kontrol ya, tanpa tanpa jeda atau tanpa antisipatif. Makanya kamu tercebur gitu ya ke dalam kefanaan gitu ya, harapan yang menghancurkan diri gitu ya gitu.
Jadi kamu selalu berkaca pada diri sendiri, berkaca pada masa lalu, dan kamu tidak mau mengulang kejadian yang sama seperti masa lalu. Makanya kamu lebih spiritualitas, kamu lebih fokus untuk ibadah ya, mendekatkan diri lagi kepada ilahi, karena ya apapun yang bahagia di dunia ini itu hanya sementara bagi kamu ya. Dan kamu intinya tidak mau lagi terulang kembali hal yang dulu, yang ribet, yang parah banget itu, yang kemarin, yang menyedihkan ya, yang menyakitkan ya. Mungkin orang yang sama ini ya, mantan kamu ini datang lagi ingin menjalin cinta lagi karena dia lihat kamu sudah berubah, hidup kamu sudah lebih wow ya, tapi kamunya sudah belajar dari apa yang dilakukan di masa lalu. Makanya kamu sini membuat boundaries, batasan-batasan yang mengunci hal-hal negatif bakal terjadi lagi sama kamu gitu. Kamu heran aja kenapa kok gue seperti ini sekarang gitu, padahal dulu gue ngarep banget sama dia, gue ngarep banget hal positif ini, hal bahagia ini terjadi sama saya, tapi kenapa ketika kejadian ketika sudah terwujud, kenapa saya jadi berubah gini? Tapi ikuti aja kata hatimu, karena memang itu adalah pesan semesta atau tuntunan malaikat penjagamu untuk tetap berhati-hati. Karena kenapa Tuhan memberikan kita itu bantaian hujatan-hujatan atau bantaian ujian yang begitu berat, karena memang supaya kita tuh di saat ini ya, yang kemarin sudah kita hadapi berat banget itu karena saat ini tuh kita akan diuji dengan kebahagiaan, sekaligus nanti kalau kita teledor kita akan jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Makanya itu ya, kita harus tetap introspeksi, buat boundaries, tetap menjaga spiritualitas kita. Justru Tuhan itu suka kalau kita di saat bahagia banget, sudah tercapai cita-cita kita tidak terlena dengan kebahagiaan yang fana ini, tetapi kita justru lebih dekat lagi padanya. Itu yang Tuhan lebih suka terhadap kita, kepada diri kita, dari diri kita gitu ya. Nah, jadi ikuti kata hatimu, walaupun memang ini bahagia banget ya, ini memang impian kamu banget, tapi kalau kamu ngerasanya jangan takut mendingan gue mendekatkan diri sama ilahi aja supaya aku dilindungi dari hal-hal yang buruk lagi gitu, itu bagus ya, diikutin aja. Mari kita cek tentang pesan semesta yang bakal membantu kamu lebih terarah supaya kamu lebih antisipatif. 1, 2, 3. Dihirup pikuk hari-harimu, tariklah dirimu sejenak. Hati, otak, dan perasaan serta energimu butuh jeda. Jadi jangan memaksa diri tetap eksis, karena dirimu butuh charger. Di sanalah inspirasi mengalir. Nah, jadi tuh dihirup pikuk hidup ini hari-hari kamu ya, tariklah dirimu sejenak, jangan terlalu terlena juga nih, berarti betul ya. Hati, otak, dan perasaan serta energimu butuh jeda. Iya dong, harus dijeda juga, jangan terlalu lepas gitu ya, biarkan terlalu liar otak kita, hati kita ya, dan perasaan kita ya, meliuk-liuk di dunia ini ya. Kita harus buat jeda untuk kontrol ya. Jadi jangan memaksa diri untuk tetap eksis. Jadi nggak usah lah terlalu tetap eksis kalau memang keadaanmu lagi belum siap ya, karena itu akan menguras energi kita ya. Jatuhnya bakal sia-sia juga kalau kita memaksakan diri ya, karena dirimu butuh charger ya. Itu kamu perlu istirahat, kamu perlu jeda, kamu perlu mengisi kembali energimu ya, karena ketika kamu mengisi energi kamu, ketika kamu menarik diri, ketika kamu sedang sendiri atau lebih banyak diam dan menarik diri dari hiruk pikuk duniawi ini, maka inspirasi dan ide-ide kreatif atau petunjuk-petunjuk semesta yang kamu butuhkan itu akan terus mengalir pada diri kamu, dan kamu tetap wise. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih wise lagi. Kemudian di sini sudah saatnya kau dilindungi. Jika ada yang ingin menjatuhkanmu, maka merekalah yang akan dapu. Jadi kamu tuh sudah tiba-tiba kamu ngerasa heran, kenapa sih sekarang kayak orang-orang yang sampai di depan kamu pun mereka sudah mengutarakan niatnya bahwa mereka akan menghancurkanmu sekalipun tuh ya. Kamu nggak ada rasa takut sedikit pun, bahkan kalau mereka memaksa, mereka yang akan jatuh sendiri, dan kamu akan melihat bukti itu ketika tiba-tiba kamu bermimpi atau kamu merasakan energi ada yang ingin membantai kamu melalui energi magic ya. Tiba-tiba tuh
kamu mendengar kabar bahwa mereka yang sudah jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Amin. Kalau orang yang sirik sama kita, ya kita aminkan aja mereka mati sekalian, mati oleh bantaian-bantaian magicnya kepada kita, itu dibalikin kepada mereka sendiri supaya mampus ya sekalian. Ya, jadi sudah saatnya kamu dilindungi ya. Jadi kadang tuh kamu heran, kenapa sih sekarang kok yang dulu mereka bisa tembus ke saya, sekarang udah nggak tembus, malah balik lagi memakan mereka sendiri gitu. Nah, itu nyata yang terjadi ya. Kamu bingung tapi memang itu terjadi, dan kamu merasa ya alhamdulillah ya. Bahkan mereka tuh sakit dan gak bisa berjalan, atau kayak tenaganya sudah gak sefit dulu, berjalannya sudah gak setegar dulu lagi gaya jalannya tuh. Ya, itu akibat dari perbuatan mereka sendiri dong ya. Jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa. Tetaplah baik dan bangkit lagi. Yang pahit itu sedang kuproses menjadi manis ya. Jadi kayak ini tuh belayan semesta terhadap kamu yang, duhai jiwa-jiwa yang tulus ya. Duhai jiwa-jiwa yang sering mensucikan diri, yang selalu mendalami spiritual, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan selalu ya. Jangan menangis ya. Ya. Walaupun sesedih apapun, serumit apapun, sesulit apapun hidupmu, jangan menangis, jangan bersedih. Itu belayan semesta terhadapmu ya, kata semesta kepadamu ya, atau mungkin ini adalah perantara Tuhan kepada semesta untuk mengatakan ini kepadamu ya. Jangan menangis, jangan bersedih, jangan pula berputus asa ya. Tetaplah baik dan bangkit lagi ya. Tetaplah baik dan bangkit lagi. Yang pahit itu sedang kuproses menjadi manis. Jadi tetaplah bangkit, nggak usah sedih ya, jangan putus asa ya, karena yang pahit-pahit itu sedang diproses untuk menjadi lebih manis ya, hadiah untukmu ya gitu. Kemudian di bottom of the deck-nya ada hal penting yang harus kau gali dalam diri. Dengarkan intuisimu ya, dengarkan intuisimu. Jadi kamu tuh disarankan untuk menggali terus hal-hal penting dalam dirimu, daripada kamu merespek atau menanggapi hal-hal negatif dari luar ya, atau sibuk memikirkan orang lain atau seseorang yang gak penting banget, yang hanya memanfaatin kamu atau gak serius sama kamu. Mendingan kamu pikirin diri sendiri deh ya. Ada hal yang penting yang harus kau gali dalam diri kamu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan energi kamu, gunakan pikiran, hati dan jiwa kamu itu untuk hal-hal yang menggali sesuatu yang berkualitas dari dirimu sendiri. Jadi mengasah skill ya, menambah ilmu pengetahuan, atau meningkatkan spiritualitas, itu lebih penting loh ya. Dan sering-seringlah dengar intuisi ya, lebih sering, lebih akrab lagi dengan intuisimu dan ikuti saja kata hatimu untuk hal-hal yang baik, dan hal-hal yang buruk yang akan terjadi itu kayak ikuti, dengarkan ya, supaya kamu lebih antisipatif, kamu lebih berhati-hati, lebih bisa mengontrol diri, menjaga diri ya, dan melindungi diri ya, seperti itu ya. Jadi intuisi ini tuh akan masuk di telinga kamu atau di perasaan kamu, di hati kamu, berbisik gitu ya, kayak ada bisikan-bisikan yang kamu kayak secara gaib, tapi kamu ngerasa itu nggak asing, tapi kamu ngerasakan itu sebuah bisikan yang kayak menggerakkan kamu gitu ya, mengontrol kamu atau menuntun kamu untuk lebih baik kamu gali aja tuh hal-hal yang penting dalam diri kamu, lebih baik kamu asah skill kamu, lebih baik kamu perdalam lagi spiritualitas kamu ya gitu. Kayak kamu ngerasa ada bisikan-bisikan yang mengerahkan kamu gitu ya, menuntun kamu gitu. Kamu heran tapi kamu bahagia banget, kok bisa sih gue sedekat ini sama alam semesta, kok bisa sih gue sedekat ini sama leluhurku, kok bisa sih gue mendapat petunjuk-petunjuk yang secara langsung dari Tuhan gitu ya, bisa melalui mimpi, bisa melalui bisikan hati gitu. Kok bisa sih gue, emang gue ini siapa, spesial apa kok gue orang pilihan, tapi kok nggak merasa gitu sih. Tapi memang begitu ya, kita kalau sudah spiritual tinggi, atau kita memang orang-orang yang tulus dan kita sudah tahan godaan, tahan cobaan, dan kita orang yang selalu menginsafkan diri, itu tuh kayak aneh tapi nyata. Kejadian tuh kayak Tuhan melindungi kita secara nyata gitu ya.
Dan itu susah dijelaskan dan diceritakan kepada orang lain, itu orang akan tidak percaya. Emang kamu siapa? Secara fisik aja kamu kayak gitu ya. Tingkah laku kamu aja masih sembrono kok. Masa kamu mengaku kamu bisa mendapatkan petunjuk dari ilahi langsung sih? Nggak mungkin lah gitu. Orang nggak akan percaya. Nggak usah ceritain, nggak usah kamu membutuhkan validasi dari orang lain atau pengakuan orang lain bahwa kamu itu orang terpilih. Nggak usah. Dan kamu nggak perlu, orang-orang terpilih tidak perlu menganggap dirinya terpilih. Jalani aja, terima aja, bersyukur aja, dan tetap mendalami spiritualitasmu ya. Kamu boleh heran tapi bersyukur dari apa yang kelebihan kamu itu. Oke, demikian ya pembacaan saya. Tapi kita cek dulu untuk lebih detailnya tentang kamu yang bakal mengalami ini. Kita cek inisial ya, inisial kalian. Siapa-siapa aja sih? Inisial yang saya maksud di sini adalah huruf di antara nama-nama kalian. Antara nama atau marga terserah ada masuknya. Ya, jadi inisial bukan hanya huruf depan tetapi huruf tengah, huruf samping, itu adalah huruf ini di antara nama kalian. X, U, T, J, H, atau huruf-huruf ini ada yang terkoneksi dengan kalian. Orang yang namanya ada di yang huruf nama huruf di antara namanya akan terkoneksi dengan kalian. Orang baik ke, orang toksik ke, terserah. Yang kamu fokuskan aja ya. X, U, T, J, H, N, B, P, M, Q, S, F, I, W, O, D, A, C, R, G, Y, dan K. Oke, di screenshot dan di save ya, karena saya harus bongkar. Saya mau ini lagi ya, shuffle untuk angka tanggal lahir, angka usia, dan angka keberuntungan atau angka kembar yang sering muncul di arloji kamu ke. Kamu sering melihat angka kembar ke dalam satu hari itu 3 kali atau dalam seminggu 3 kali. Itu kamu bisa lihat di angka 2 angka. Kalau angka kembar itu ya, angka kembar itu bisa sejam lagi kamu lihat 60-60, besok lagi kamu lihat 75-75, bentar lagi kamu lihat 12-12. Itu tanda-tanda kamu sudah dekat dengan pengharapan kamu atau kamu orang-orang yang memang terpilih untuk mengalami hal yang saya bacakan di sini. Ya. Jadi ini tuh bisa angka kembar, angka keberuntungan dan usia. Oke, kita bongkar ya. Untuk kalian yang ingin dibacakan secara pribadi ya, energi pribadi kalian, silakan kontak saya untuk mengadakan ramalan pribadi. Curhat aja semuanya supaya kita bersihkan dan kita cari solusi atas permasalahan kalian, masalah karir, ke cinta, ke keuangan, ke atau masalah magic sekalipun, nanti kita bongkar di sini. Masalah si pribadi apapun aman di sini karena memang channel ini sudah berjalan sejak 5 tahun lalu, dan mau orang penting ke orang biasa, bagi saya semuanya penting karena sudah banyak orang penting juga yang masuk reading di saya, dan itu terjaga ya rahasianya. Aman kok, aman say, aman sayang, aman. Jadi di sini ada 15-8 tanggal lahir ya. Satu angka itu tanggal lahir atau tanggal, kalau 2 angka berarti masuk ke usia atau apa ya? Usia atau angka keberuntungan atau angka kembar. Ya. Jadi tahulah ya, kalau usia berarti di atas 15-an ke, orang yang sudah bisa mandiri ya, orang yang sudah bisa bekerja gitu ya, sudah bisa berkarir ya. Jadi 17 tahun ke atas ke, terserah kalian. Yang masih muda-muda, masih pucuk-pucuk, mau ikutan juga lebih bagus ya. Itu hal positif, selalu diikuti, nggak apa-apa, lebih baik malah. 15-8 ya, tanggal lahir, usia ya, 15-8, 9, 60, 5, 65, 25, 18, 9, 70, 12, 17, 13, 21, 26, 27, 3, 49, 28, 14, 1, 75, 39, dan 40. Oke, di screenshot dan di zoom supaya jelas ya.
Kemudian kita cari untuk zodiak, ya. Zodiak apa saja sih yang akan terkoneksi ini, yang akan mengalami ini. Ini belum apa-apa sudah nongol nih. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Mari kita lihat zodiak apa aja yang bakal mengalami ini ya. Biar adil ya, kita tambah lagi ya. 11 saja, 11 zodiak. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang akan mengalami ini tuh ya, Capricorn, Cancer, Aquarius, Virgo, Gemini, Aries, apa nih? Sagittarius, Virgo, Taurus, Scorpio, Pisces, dan Leo ya. Yang enggak ada zodiaknya adalah Libra. Tapi bisa kamu cek melalui angka tanggal lahir, angka keberuntungan, atau usia kamu dan juga inisial ya. Jadi yang enggak ada zodiaknya di sini bukan berarti kalian tidak ada, tapi kalian bisa cek di angka tanggal lahir atau usia kalian atau inisial nama tadi. Oke, demikian pembacaan saya. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada semua zodiak ya. Oke, supaya mereka juga bisa menarik energi positif yang saya bacakan di sini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.